Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa di dalam hati masing-masing dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa dan siswi kelas 4 SDN 013 Penajam. Pelajaran kita kali ini adalah berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Kelanjutan materi kita kemarin tentang mulia meneladani Asmaul Husna. Masih ingat pembahasan kemarin kita, Allah memiliki nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu semuanya Allah sebutkan, Allah terangkan di dalam Al-Quran. Jumlah nama-nama Allah yang baik itu ada 99. Namun pada kesempatan kelas 4 ini kita akan mempelajari 5 nama saja. Ya, 5 nama itu yang kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari. Di antaranya adalah Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Malik. Al-Malik artinya maha merajai, Al-Aziz artinya maha mulia, Al-Quddus artinya maha suci, As-Salam artinya maha menyelamatkan atau maha memberi kesejahteraan, Al-Mu'min maha memberi keamanan. Pada kesempatan kali ini anak-anak bisa membuka nanti ya untuk mendalami materi di halaman 30 sampai halaman 36. Anak-anak semuanya bisa membacanya di sana. Nah, baik, silahkan lihat di layar monitor. Pak Guru sudah membuatkan peta konsepnya untuk perilaku yang baik atau akhlak yang baik sebagai implementasi atau meneladani daripada nama-nama Allah yang baik. Yang pertama ada nama Allah Al-Malik yang tadi artinya maha merajai. Pada nama ini kita akan dapati perilaku yang baik, yaitu menahan diri. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kita nanti akan mempelajari bagaimana kita mengendalikan emosi dengan cara bersabar dalam menghadapi situasi dan kondisi, kemudian pandai bersyukur, menghindari perselisihan, meminta maaf bila bersalah. Al-Malik artinya maha merajai, maksudnya adalah kita merajai atas emosi kita. Jangan sampai kita terbawa emosi, jangan sampai kita marah, ya, kalah dengan situasi.
memang situasi menuntut kita untuk bersikap marah, betul. Apa contohnya Pak? Kalau di buku dicontohkan gambarnya itu anak-anak sedang bermain bola ya, atau bermain apalah. Tentu dalam permainan kalian pernah dicurangi oleh teman kalian, pernah diserimpung, pernah dijatuhkan ya, pernah ditinggal dan seterusnya. Saat itu tentu kita marah ya, kita marah. Nah, namun apabila kita emosi, kita marah, maka akal kita akan tidak kita kontrol. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, orang yang dikuasai oleh nafsunya, emosinya, akalnya akan hilang. Dan ketika akal itu hilang, maka tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Nah, oleh karena itu harus kita ingat saat itu Allah memiliki nama Al-Malik, artinya Maha Merajai. Allah menguasai emosi kita, maka mintalah kepada Allah supaya emosi kita bisa dijaga dan dikendalikan. Caranya ya, sebut nama Allah Al-Malik, kemudian bersabar ya, kemudian bersyukur. Nah, kok bersyukur Pak? Orang kita marah, waktu itu orang kita jatuh. Ya, dalam pengertian untung kita hanya sekedar jatuh dari sepeda, untung kita hanya sekedar terpeleset di lantai. Coba kalau seandainya lebih buruk dari itu. Nah, maka di sini bisa membangkitkan daripada sikap menahan diri kita, dan kemudian menghindari perselisihan, menghindari pertengkaran, percekcokan, karena itu perbuatan yang tidak baik, apalagi sesama teman sendiri. Karena teman sendiri, kita juga membutuhkan teman, sehingga jangan sampai kita terperdaya dengan emosi kita. Nah, baik, anak-anak tentu di rumah memiliki pengalaman tentang bagaimana waktu emosi ya, tidak mampu menahan diri. Nah, silahkan kalian bisa ceritakan ya, bersama orang tua kalian, terus apa sikap-sikap yang kalian ambil pada saat itu. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 31. Di halaman 31 anak-anak bisa melihat di sana ada 3 gambar ya. Ada anak sedang mengenakan baju sendiri, ada anak sedang menyiapkan alat-alat tulis sekolah sendiri, ada juga yang sedang memakai sepatu sendiri. Nah, ini gambar-gambar ini merupakan aktivitas kalian ya, sehari-hari menjelang berangkat sekolah. Nah, tentu Pak Guru percaya dan yakin kalian sudah bisa memakai baju sendiri, menyiapkan alat-alat tulis sendiri untuk sekolah, memakai sepatu sendiri, bahkan lebih hebat lagi kalian berangkat sendiri. Nah, contoh-contoh ini artinya adalah kita memiliki sikap mandiri. Nah, apa itu mandiri Pak? Mandiri itu artinya kita mengerjakan tugas dan kewajiban sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Apa Pak maksud tanpa dibantu oleh orang lain? Kan kadang-kadang kita juga dibantu oleh ibu, oleh bapak, oleh kakak, adik dan lain-lain. Ya, maksudnya pada hal-hal yang sifatnya pokok kita kerjakan sendiri. Ya, gitu ya, kita kerjakan sendiri. Nah, orang atau anak yang mengerjakan tugas dan kewajiban sendiri itu disebut anak yang mandiri. Nah, memang perlunya apa Pak sikap mandiri itu? Sikap mandiri itu perlu. Sikap mandiri itu salah satu contoh anak yang sukses, contoh anak yang berhasil. Kenapa? Karena suatu saat kita tidak akan hidup bersama orang tua, suatu saat kita tidak akan hidup bersama saudara.
saat itulah kita harus bisa menyelesaikan segala urusan, kewajiban, tanggung jawab kita secara mandiri atau secara sendiri, karena orang lain juga memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Nah, ketika kita memiliki sikap kemandirian, itu artinya kita sedang mencerminkan, meneladani nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa? Al-Aziz itu artinya mulia, hebat. Nah, kenapa dia disebut mulia? Karena dia hebat, karena dia mampu, karena dia memiliki kemandirian, memiliki kewenangan, dan seterusnya. Itu ya. Nah, tentu anak-anak di rumah pernah dong punya pengalaman bagaimana mengerjakan segala sesuatu sendiri. Nah, itu ya. Nanti bisa kalian ceritakan bersama orang tua kalian. Nah, bercerita, "Mak, dulu kakak begini-begini ya." Iya, nah itu kemandirian. Kemudian lanjutnya anak-anak bisa buka halaman 32. Di sana ada gambar lingkungan masjid. Ada banyak orang ya sedang menuju ke masjid. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan beraktivitas di tempat-tempat di mana kita tinggal, di rumah, di sekolah, tempat ibadah, tempat kerja orang tua, di pasar, apalagi di tempat bermain, di rumah tetangga, rumah saudara, dan lain sebagainya. Nah, tentu di tempat-tempat yang kita kunjungi dan kita datangi atau kita interaksi di dalamnya itu juga memiliki aturan. Nah, aturan utamanya adalah menjaga kebersihan. Maka seorang anak yang soleh, anak yang soleha harus cinta kepada kebersihan. Bagaimana cinta kepada kebersihan itu, Pak? Cinta kepada kebersihan itu diantara artinya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apabila melihat lantai ya kotor, disapu. Kalau memang perlu dipel lantainya. Sampah yang kita sapu itu juga jangan sekedar disapu, tapi harus dikumpulkan di tong sampah yang sudah disediakan. Nah, kalau di dalam masjid, nah maka kita bisa menjaga kebersihan banyak sekali. Contohnya cuci badan, ya, cuci dari menghilangkan hadas besar atau hadas kecil sebelum kita masuk masjid. Menggunakan pakaian yang layak, yang bagus ketika masuk ke masjid. Menggunakan kaki kanan, kemudian berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Juga bisa kalian bersiwak. Bersiwak adalah salah satu sunnah Rasul yang beliau kerjakan setiap kali hendak memasuki ruangan atau tempat. Kenapa? Karena pasti beliau akan bercengkrama, berinteraksi, ngobrol dengan orang lain. Nah, maka bagian daripada cinta kebersihan ini adalah cinta kepada keindahan, cinta kepada kerapian, dan seterusnya. Nah, tentu anak-anak juga pernah punya sepeda ya kotor habis bermain di lapangan. Apa yang harus kita lakukan? Dicuci. Nah, Pak, belum bisa mencuci sepeda sendiri, bagaimana? Minta bantuan orang tua. Bagaimana cara membersihkan sepeda? Jangan orang tua yang disuruh membersihkan. Kita minta diajarin oleh orang tua. Kita minta diajarin oleh kakak. Kita melihat teman kita bagaimana membersihkan sepeda kita sendiri. Itu merupakan bagian dari cinta kebersihan. Nah, ketika kita sudah memiliki sikap cinta kepada kebersihan, itu artinya kita telah meneladani sikap atau nama Allah, yaitu Al-Quddus, artinya Maha Suci. Allah Maha Suci. Nah, kemudian selanjutnya
pada akhlak yang keempat, yaitu menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Pada halaman 34 anak-anak melihat di sana ada poster, ada gambar lingkungan yang cukup ramai di jalan raya. Ada beberapa kendaraan, baik mobil maupun motor, ada taman, ada rumah-rumah, ya, ada poster. Nah, perhatikan tulisan di poster itu. Di sana tertulis salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu berada pada menjaga lisannya. Nah, lisan ini itu sebagai gambaran daripada kita menjaga mulut, untuk supaya jangan dipakai menjerumuskan kita. Karena salah dalam menggunakan mulut ini, salah di dalam kita menjaga keselamatan. Terus bagaimana Pak supaya kita terjaga atau kita selamat dari bahaya lisan ini? Nah, diantaranya kita tidak berkata dusta, jangan kita suka berbohong, ya, jangan kita selalu berkata benar dan santun. Berkatalah yang jujur, yang baik, yang santun, yang sopan. Pilih kata-katanya yang tepat pada kondisi dan situasi. Jangan kita berbicara dengan orang tua kita seperti kita berbicara dengan teman kita, memanggil orang tua kita, memanggil orang yang lebih tua seperti halnya kita memanggil teman sebaya kita. Jangan. Ada perbedaan. Bagaimana Pak cara mengetahui itu Pak? Ya, maka nanti akan diajarkan oleh orang tua kalian. Contohnya ketika memanggil orang tuanya, jangan panggil namanya, tapi panggil ayah, ibu, bapak, dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian orang lisan ini kan harus dipakai Pak. Nah, maka untuk itu utama atau kegiatan utama yang bisa kita lakukan untuk kita menjaga lisan kita supaya terjaga adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, ya, kemudian saling menasehati kepada teman kalau ada salah, kalau ada lupa, dan seterusnya. Nah, tentu anak-anak pernah dong punya pengalaman seperti itu, ya, menjaga lisan. Punya juga kalian pengalaman bagaimana dampak atau akibat kalian berkata bohong atau dusta. Pasti dimarahi, pasti dihukum. Nah, maka jangan sampai kita terbiasa berkata bohong atau berkata dusta. Kalau seandainya kita sudah memiliki sikap menjaga lisan, itu artinya kita sudah meneladani nama Allah As-Salam, artinya yang Maha memberi keselamatan. Yang memberi keselamatan kita adalah Allah. Maka supaya kita diberi keselamatan, turutilah, ikutilah petunjuk Allah. Nah, pada aktivitas halaman 35 di sana ada aktivitas kelompok. Harusnya kita bisa berkelompok, ya. Namun karena masa pandemik ini terbatas dan juga Bapak masih ada kegiatan PPG, maka aktivitas kelompok ini mungkin bisa kita ganti dengan diskusi, ya. Nah, kalian silakan diskusi dengan orang tua bagaimana bahaya daripada lisan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan lisan ini, dengan mulut ini, supaya kita tidak terjerumus pada kehancuran. Yang terakhir, halaman 35, hidup tertib. Asmaul Husna mengajarkan kita untuk hidup tertib. Nah, pada halaman 35 kalian akan mendapati ada 4 gambar, ya. Pertama, gambar sholat berjamaah. Yang kedua, gambar beberapa anak sekolah sedang menyeberang jalan. Kemudian gambar sedang upacara bendera hari Senin. Kemudian gambar kalian bersama teman-teman, baik keluarga, orang tua, sanak saudara sedang menonton pertandingan
di layar kaca bersama-sama. Nah, hidup tertib ini penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin hidup sendirian. Pasti kita hidup berdampingan dengan orang lain. Kita hidup sama-sama dengan orang lain, melakukan aktivitas secara bersama-sama. Kalian masuk sekolah, tinggal di kelas, kan tidak sendirian. Ada bapak ibu guru, ada teman-teman kalian. Di kantin ketika makan, ada teman yang lain, dan seterusnya. Maka kita harus meneladani sikap hidup tertib. Apa artinya? Patuh pada peraturan, kemudian tidak berbuat gaduh atau ramai. Patuhi peraturan. Pak, peraturannya bagaimana? Tanyakan kepada teman lingkungan sekitar. Apa di sini peraturannya? Oh, di sini peraturannya kalau makan bayar sendiri. Nah, itu berarti kalau kita memilih makanan jajan apapun ya kita harus bayar sendiri. Siapkan uang diri sendiri, jangan ngambil barang terus teman kita yang disuruh bayar. Nah, itu artinya tidak hidup tertib. Bisa juga dengan budaya antri, ya. Pernah dong kalian antri kan, apalagi di masa pandemi ini kalian sebelum masuk ke area sekolah harus ditermogan dulu, harus dicek suhu dulu. Begitu pula sebaliknya ketika pulang. Nah, maka di sini kalian harus antri, harus tertib. Kalau memang datangnya duluan, maka berdirilah yang di tempat yang sudah ditentukan. Kalau datangnya belakangan, jangan menyerobot barisan. Nah, itu hidup tertib. Hidup tertib ini diajarkan ketika kita sholat. Coba perhatikan ketika sholat berjamaah, semua makmum mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului. Ya, ketika imam belum ruku, makmum tidak boleh ruku. Itu artinya patuh pada peraturan. Nah, kemudian ketika ada barisan yang kosong, kita isi. Nah, itu artinya patuh pada peraturan. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita menerapkan pola hidup tertib, itu artinya kita sedang meneladani nama Allah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Maha memberi keamanan. Kenapa? Karena kalau kita hidup tertib, maka hidup kita akan aman. Nah, coba kalau kita nerobos antrian, pasti disorokin orang, pasti dimarahin orang lain. Sudah datang terlambat, kamu maunya duluan. Nah, itu pasti begitu. Nah, maka anak-anak sekalian, silahkan kalian bisa diskusikan bersama orang tua kalian tentang bagaimana pola hidup tertib, apa saja contohnya. Kalian ketika diajak jalan, ya, melihat warung, lihat keramaian dan seterusnya, kalian perhatikan. Nah, bertanya pada orang tua, ini apa ini maksudnya, ini kenapa begini ya, dan lain-lain. Nah, baik anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran yang kedua ini tentang teladan mulia Asmaul Husna kita sudah selesai. Selanjutnya nanti Bapak akan coba berikan Bapak coba akan berikan tugas yang bisa kalian kerjakan itu di halaman 37. Nanti Pak Guru akan tampilkan bentuk tugasnya untuk mempermudah kalian. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.